Halo guys, sekarang kita masuk kepada metode dari percobaan ini, di mana variabel bebasnya itu adalah konsentrasi dari deterjen di dalam air. Variabel kontrolnya itu adalah ikan mas, air, tempat atau wadah, dan jumlah ikannya. Variabel responnya itu adalah volume dari pernapasan si ikan mas. Nah, lihatnya bagaimana? Dengan cara melihat gerakan operkulum pada tubuh si ikan ini tadi. Nah, udah jelas dong alat dan bahannya apa? Ya, pertama sekali itu adalah ikan mas, air, deterjen, pewangi pakaian, pembersih lantai, pembersih toilet, serta yang satu lagi adalah pembersih piring. Lalu kita gunakan wadah atau gelas plastik dan selanjutnya adalah stopwatch. Di mana prosedurnya kita itu membuat larutan dari kelima bahan tadi dengan ketentuan 20 ppm pada gelas. Nah, misalnya kita gunakan itu adalah pertama sekali konsentrasinya itu adalah 20 mili. Nah, selanjutnya kita mengisi air secukupnya pada gelas tersebut. Lalu kita masukkan ikannya, lalu kita tuangkan air yang 20 mili tadi. Nah, lalu kita amatin. Kita hitung dengan stopwatch berapa banyak gerakan operkulumnya dalam 1 menit. Nah, jika ikan mampu bertahan dalam 1 menit, kemudian kita hitung kembali dalam 2 menit. Nah, jika si ikan juga mampu bertahan, kita akan hitung dalam 3 menit. Lalu kita rata-ratakan, kemudian selanjutnya kita kembali masukkan lagi larutan dari kelima bahan tadi, yaitu salah satu aja ya perlakuannya itu, misalnya ada deterjen, kita gunakan deterjen pada beker gelas tersebut. Baru jika kita gunakan pewangi pakaian, ya kita konsentrasi itu adalah pewangi pakaian aja gitu. Nah, jadi di sini kita masukkan, tadi kan kita coba pertama sekali 20 mili. Selanjutnya kita naikkan konsentrasinya menjadi 30 mili. Kita amatin dalam menit pertama apakah si ikan mampu bertahan. Kita amatin dalam menit kedua apakah si ikan mampu bertahan juga. Bagaimana bentuk reaksinya. Berapa banyak operkulumnya yang berhasil dihitung. Nah, jika ikan masih tetap bisa bertahan, selanjutnya kita masukin kembali konsentrasi dari larutan tersebut. Kita tingkatkan, tadi kan sudah 20, sudah 50, selanjutnya kita tingkatkan menjadi 75. Bagaimana daya adaptasi dari si ikan tersebut. Nah, kita hitung lagi pada menit pertama bagaimana, menit kedua bagaimana. Selanjutnya, jika di 75 mili si ikan mampu bertahan, ya kan? Kita masukin lagi, selanjutnya adalah 100 mili. Bagaimana bentuk adaptasi dari si ikan tersebut. Gitu. Jadi kita hitung, kita analisis datanya, kita masukkan ke dalam tabel, ya kan? Lalu kita rata-ratakan berapa banyak gerakan dari operkulum tersebut. Nah, jadi pembahasan yang diharapkan ini adalah para siswa atau mahasiswa itu dengan jeli dapat melihat berapa detik, berapa banyak operkulum yang terbuka dalam per menitnya. Yang kedua, kita juga dapat mengamati apakah terjadi plasmolisis atau tidak pada tubuh si ikan tadi. Ternyata guys, di mana ikan mas jika berada pada air murni akan terus bergerak aktif dan tidak mengalami gangguan apapun terhadap insangnya. Karena apa? Karena lingkungannya normal, tidak tercemar. Sedangkan ikan yang berenang pada air yang tercemari, misalnya saya masukkan tuh konsentrasinya itu mulai dari 20, 50, ya kan? Dengan konsentrasi yang beragam, ternyata ikan ini akan mengalami gangguan pada organnya.
Contohnya apa? Terutama pada si insangnya tadi. Nah, insangnya ini akan membengkak dan mengeluarkan lendir, di mana ikan-ikan tersebut pun akhirnya akan melemah dan gerakan operkulum semakin pelan dan ikan akan perlahan-lahan mati. Di mana penyebab insang ikan tersebut berlendir kemudian melemah adalah akibat dari difusi tadi sendiri. Nah, difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, di mana konsentrasi larutan deterjen lebih tinggi dari sitoplasma, sehingga partikel deterjen akan berdifusi dari larutan atau dari deterjen ke sel-sel pada insang ikan. Nah, larutan deterjen tadi akan terus-menerus berdifusi ke sel-sel insang dan insang pun akhirnya membengkak. Nah, lama-kelamaan sel-sel insang ini akan mengalami plasmolisis atau pecahnya sel karena partikel deterjen terus mengalami difusi. Karena selnya pecah, sitoplasma pun akan keluar, sehingga insang ikan akan terlihat seperti mengeluarkan lendir. Nah, setelah sel-sel insang pecah, ikan akan kehilangan organ untuk bernapas, sehingga akhirnya ikan-ikan pada larutan deterjen akan lemas dan kemudian mati satu persatu. Nah, cepat lambatnya insang ikan tersebut membengkak lalu mati, inilah yang dipengaruhi oleh konsentrasi dari deterjen pada air tersebut. Semakin tinggi konsentrasi deterjen pada air, tentunya semakin cepat ikan itu akan mati. Nah, jadi kesimpulannya guys, berdasarkan percobaan, semakin tinggi konsentrasi deterjen di dalam air, maka semakin sedikit pergerakan operkulum dan volume pernapasan ikan mas tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin rendah konsentrasi deterjen pada air, maka semakin stabil pergerakan operkulum dan volume pernapasan ikan mas. Sehingga nih guys, HA kita ini diterima. Berarti saran yang dapat kita gunakan adalah dalam percobaan ini, gunakanlah deterjen sebijaksana mungkin. Jangan buang air cucian ke perairan yang banyak organisme yang hidup di dalamnya. Nah, jadi terlebih dahulu kita melakukan daur ulang loh guys pada air deterjen yang akan kita buang. Itu adalah cara sederhananya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Selanjutnya, saksikan video berikutnya.